sampai tak sadar diri. Kulihat sang hujanan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Fir, aku udah masuk jalan yang kamu maksud nih. Pokoknya kamu kalau masuk jalan utama itu kamu lihat kiri terus, nanti kamu kalau misalnya udah gang ketiga belok kiri. Oh, berarti masih agak jauh kan ya? Ya aku baru ketemu gang pertama soalnya. Oh enggak, itu udah deket, makanya kamu jalannya pelan-pelan, nanti bisa kelewatan. Nah, ini aku udah ketemu nih gang ketiga. Terus aku masuk aja nih. Nah iya itu tuh deket banget sama rumahku, kamu masuk aja. Tapi kok jalannya kecil amat. Kok ada mobil gimana? Emang cuma muat satu mobil, udah kamu masuk aja, nanti mobil-mobil yang lain tuh pada mundur. Soalnya orang-orang kamu di sini baik-baik kok, udah tenang aja, masuk aja ya. Oke, yaudah aku masuk nih ya. Mundur dong. Nyuruh aku mundur? Enak aja. Mundur dong. Yang masuk duluan tuh aku, harusnya kamu yang mundur. Mundur nggak? Udah cepetan deh. Masa aku sih harus mundur? Enak aja. Kamu yang mundur. Mundur. Ya tapi masalahnya aku tuh udah separuh jalan, masa aku harus mundur sih? Tapi kalau aku mundur ada mobil lain gimana? Kamu tuh buta ya? Di belakang mobil kamu itu nggak ada mobil. Udah cepetan deh. Mau kamu apa sih? Lihat tuh, udah ada mobil sekarang. Mundur. Ih, kalau nggak gara-gara mobil di belakang mobil kamu, aku nggak akan ngalah, tahu nggak? Rese. Bang. Syuh. Apa? Bu Atmo, aku sudah tiba di Bali. Baru saja aku mendarat. Pesawatnya delay 1 jam. Iyalah, Bu Purba, sudah landing toh. Katanya itu nanti sore. Tahu kayak gitu kan saya bisa suruhan supir saya untuk jemput ibu. Tak usahlah repot-repot. Aku itu sudah sering ke Bali. Jadi kalau naik taksi sudah biasa. Oh ya, aku langsung ke resto itu ya, Bu. Iya Bu, monggo. Tapi nanti anak-anak nggak usah diajak dulu ya Bu. Kita meeting berdua dulu, kita rapatkan barisan. Oh iya. Kita matangkan berdua dulu. Setelah itu baru kita kasih tahu anak-anak. Iya Bu, setuju banget. Hai. Mana? Kenapa, Andre? Meeting udah dimulai. Semua di lantai 5. Yuk cepet. Tar dulu. Ini kan baru jam 9, kan meeting jam 10. Lagian juga gue harus ganti baju dulu nih. Ya dimajuin, Mon. Soal bos ada meeting di luar. Mendadak juga. Makanya, Mon, lain kali kalau misalnya kamu tahu udah meeting pagi, kamu jangan naik sepeda dong. Naik mobil kan bisa. Ya tapi kan naik sepeda tuh sehat, tahu. Ya tahu. Cuman kalau kejadiannya kayak gini, kan kamu juga yang kelabakan. Ya lagi salah bosnya. Ngapain bikin meeting mendadak-mendadak kayak gini? Yaudah, kamu duluan aja, nanti aku nyusul ya. Enggak. Aku tunggu kamu aja. So sweet banget. Gak apa-apa kan? So sweet sama calon pacar? Ih, gak mau.
tumben kesiangan. Iya nih. Makanya jangan sok minta dijemput. Apalagi alamat rumah kamu kan susah dicari, terus masuk gang lagi. Ya justru itu. Kalau cowok suka sama aku serius, pasti dia mau jemput aku kemana aja. Fir, kamu udah punya pacar lagi? Ih, gila ya, cepet banget deh. Terus gimana tuh si Angga? Katanya mau pulang dari Aussie. Ya yang di Aussie ya di Aussie aja, yang di sini lain lagi. Ampun deh. Jahat banget sih, kamu juga gak pernah cerita-cerita lagi tentang gebetan kamu. Ngapain aku cerita? Orang cuma iseng-iseng doang kok buat hiburan. Kalau jadi syukur, kalau enggak ya udah. Gampang banget ya. Kamu tuh ngelepas sama nangkep cowok udah kayak burung. Udah. Jangan debat sini, kita udah sama yang lain untuk rapat. Yuk. Apalagi? Yaudah, kalau emang kamu nggak bisa bergening sama klien, biar aku aja yang ketemu sama mereka. Yaudah Pak, biar aku aja yang ketemu mereka. Udah. Ya Bu. Mas, ingat teman bapakmu yang dari Medan itu toh? Oh, almarhum Pak Purba. Iya, sekarang Bu Purba itu kesini mau nengok anaknya. Dia juga pengen ketemu kamu. Besok kita bisa ketemuan. Iya Bu, bisa. Ya udah Bu, aku makan dulu ya Bu ya. Iya, hati-hati ya. Banyak-banyak makannya. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi udah selesai ya meetingnya. Thank you loh semuanya. Thank you ya. Oke, makasih ya. Makan di Kuta yuk. Yuk. Sorry ya Mon, kayaknya gue absen dulu deh makan siang sama lo hari ini. Soalnya gue ada janji. Pasti sama dia deh. Alamat nih, kita pasti jarang banget jalan bareng lagi. Secara dia kan bakal jalan terus sama dia. Bagus. Ya iyalah, mumpung ada yang bayarin gitu loh. Iseng-iseng berhadiah. Ya terus masalahnya sekarang aku makan sama siapa? Ya sama aku lah Mon. Emang kamu sama siapa lagi? Waktu Mas Atmo belum meninggal, beliau sudah wanti-wanti supaya menjodohkan anak kami dengan anak Pak Purba. Tapi namanya siapa ya Bu Purba? Maaf, lupa. Maklum wis tuwek Bu. Mona. Ramona Purba, Bu. Mona itu sudah punya pekerjaan tetap, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Tapi kalau buat saya, yang penting anak-anak kita saling mencintai Bu. Jadi kita bisa mewujudkan Indonesia kecil di keluarga kita. Aku setuju. Pokoknya di negara Indonesia kecil yang kita buat, kita ciptakan kerakyatan yang adil dan merata. Wah, aku juga harus telepon si Mona. Semoga dia bisa datang besok malam. Iya Bu, iya. Dim, lu lagi mikir apaan sih? Kayaknya lagi banyak pikiran amat. Kerjaan ya? Iya. Aku kesel banget sama asisten aku. Goblok banget. Beneran deh. Parah gobloknya. Masa kerjaan kayak gitu aja gak bisa sih? Iya loh iki loh. Udah, tenang aja. Ada yang bisa aku bantuin nggak? Siapa tahu aku bisa nenangin kamu. Fir, kamu punya temen gak yang pintar nulis untuk iklan? Copywriter maksud kamu? Ada. Temen aku si Mona. Dia tuh jago banget nulis. Pokoknya top banget deh. Selain jago nulis, dia tuh bisa bikin konsep loh. Gimana? Mona teman kamu itu? Yang kalau ngomong kayak geledek? Bener banget. Si Mona itu kalau ngomong emang kayak gitu. Dulu aja aku pikir dia ngajakin aku berantem, tau gak? Ternyata gitu cuma ngomong doang sama aku.
Kocak abis deh, parah. Kalau kerja sama dia sih aku takut. Bisa digigit aku. By the way, emang kamu kenal sama dia? Enggak. Aku cuma nilai aja. Ya habis kan kalau orang ngomong kayak gitu biasanya galak. Terus gitu. Kirain kenal. Jadi mamamu udah datang, Mon? Udah datang? Aku pengen deh ketemu sama mamamu. Ngapain? Ya ketemu lah, Mon. Secara kan kamu pernah cerita sama aku. Kalau mamamu itu humoris, suka cerita, terus banyak omong. Iya, tapi sejak kapan kamu jadi Oedipus kompleks, ha? Astaga, Mon. Ya enggak lah. Aku tuh gak suka sama orang tua. Terus? Aku tuh suka sama anaknya. Maksud kamu? Aku, gitu. Aduh, Andre. Kamu kan tahu aku kayak gimana. Ya kan, nggak lembut, nggak manis, nggak penyabar juga, nggak semuanya. Emang yakin suka sama aku beneran? Justru itu yang aku suka, Mon. Minum. Aduh, Aduh, kenapa lagi nih ban mobil aku? Mobilku. aduh, lutut aku. Aduh. Kamu gimana sih? Buta ya? Lihat deh pintu mobil aku. Ih, dasar cowok gak punya peri kemanusiaan ya. Lebih penting mana lutut aku sama pintu kamu, ha? Ya itu kan lutut kamu, bukan lutut aku. Lagian salah sendiri, naik sepeda gak punya rem. Dasar cowok gak punya otak ya. Kalau aja kau buka pintunya hati-hati, aku tuh bakal aman-aman lewat sini. Aku tahu ya kalau kamu temannya Vira. Tapi kalau untuk urusan mobil, aku gak kenal temen. Apalagi ini mobil kesayangan aku. Siapa juga yang mau kenalan sama situ? Kalaupun ada orang yang mau kenalin aku sama kamu, itu musibah tau gak buat aku? Au. Mau kemana? Aduh, enak aja ya kabur ya. Ini lutut aku gimana? Aduh, dasar cowok kurang ajar. Aduh, Mama, udah Mak, cukup lah Mak, sakit kali nih. Sebentar. Pelan-pelan lah. Sebentar, paling beberapa menit sudah itu tak sakit lagi. Iya Mak, udah tapi sakit kali nih. Kau ini sudah besar masih juga jatuh dari sepeda. Mak, itu bukan salah aku. Cowoknya aja gak punya otak parkir di pinggir jalan. Tapi kalau rem sepeda kau vakum, tak seperti inilah. Si Mama ini bukan ngebelain anak sendiri malah ngebelain orang lain. Gimana sih? Mama ini tahu siapa kau. Seradak seruduk sana sini. Mona, kalau kau nanti punya pacar, kau harus jadi perempuan yang lemah lembut. Mak, ya nggak bisa lah. Ini kan karakter aku, udah gak bisa berubah lagi. Mona, kalau kau begini terus kapan kau dapat jodoh? Laki-laki itu suka perempuan yang lemah lembut. Hah? Berarti Bapak salah milih Mama dong. Mama kan orangnya gak lemah lembut. Kau tak boleh cakap-cakapi orang tua. Gini-gini, ini mamamu. Ya iyalah Mak, Mama aku masa mama orang lain yang gak mungkin. Ada-ada aja Mama ini. Mak, rindu kali aku sama Mama. Aku juga, Mona. Love you lah pokoknya Mak. Kenapa? Jalannya kayak gitu sih? Enggak apa-apa Fir. Fir aku masuk dulu ya. Man, kau bantuin Dimas dong, mau nggak? Dimas lagi nyari copywriter gitu freelance, ya? Nggak bisa deh kayaknya. Soalnya aku lagi sibuk banget. Sorry banget ya. Ya Mon, ayo dong,
kamu kan bisa ngelakuin apaan aja. Iya, aku tahu, tapi masalahnya nggak tahu kenapa nih ya. Tiba-tiba otak aku buntu aja gitu. Nggak ngerti deh. Serius deh, nggak bisa, Fir. Ya, Mon. Fir, udah ngapain sih kamu maksa-maksa orang? Kayak karya dia bagus aja, jelek gitu. Amit deh aku ketemu sama dia lagi. Ada ya orang kayak gitu ya. Ya apa lagi aku? Untung dia teman kamu, Fir. Kalau enggak udah aku bejek-bejek dia. Hah, yuk. Ayo, Fir. Udah lah, harus dipikirin. Terus juga dia baik lagi. Ada masalah keluarga kali. Karena dia kemarin aneh kayak gitu. Ya udahlah, ngapain sih kita ngomongin dia? Itu juga nggak penting bagi aku. Siapa dia? Nah gitu dong, mendingan kamu mikirin aku. Habis ini kita jalan-jalan yuk. Kita udah lama gak jalan-jalan berdua. Duh, Fir, aku pengen sih, tapi aku nggak bisa. Malamnya aku janjian sama ibu soalnya. Janjian? Emang penting? Dia mau ketemu sama teman lamanya. Dia minta aku untuk nemenin ngobrol. Dimas, kamu jadi ngurusin mama gitu sih? Buku maunya gitu. Kamu tuh kalau ngumpul sama ibu-ibu, kalian ngomongin soal harga beras, harga cabe, cara bikin kue, apa lagi? Fir, apapun yang dilakukan dan diomongin sama ibu, aku harus tahu. Karena cuman itu satu-satunya yang bisa aku lakukan saat ini. Menemani dan mendengarkan. Sorry. Kok suwe banget sih, Bu? Jarane jam 7. Saiki wis jam piro, Bu? Kok durung muncul juga toh? Piye iki? Tenang toh. Sebentar lagi mereka juga datang. Harusnya kamu itu pakai baju batik yang ibu beli di Solo itu, Dimas. Loh, kok ibu jadi mendadak peduli sama pakaian aku, Bu? Emang temen ibu mau ngapain sih? Ora. Baju batik itu lebih bagus daripada baju batik ini. Ah, ibu sok tahu. Aduh, maaf kami terlambat ya. Maklumlah, tunggu si Mona pulang dulu. Dia pulang telat, katanya banyak kerjaan. Ya, biasalah, kerja kantoran. Nggak apa-apa, kami juga baru saja kok di sini. Oh, ini Mona? Iya, Mona. Coba kau kasih salam sama Bu Atmo. Gimana tante? Terus Dimas kan? Aduh, ganteng kali kau mirip bapak kau. Makasih, Tante. Aku Dimas, Tante. Kok kalian tak salaman? Macam mana pula ini? Ya emang aku sama dia udah sama-sama saling kenal, Mak. Hah? Sudah saling kenal? Wah, kalau sudah saling kenal, urusannya jadi mudah. Tinggal kita dekatkan, terus kita tentukan waktunya. Iya, saya setuju, Bu. Bu, ono apa tuh, Bu? Kamu tuh apa-apaan sih? Kok nggak aktif ya? Mona kemana ya? Bilangnya kemana-mana, tapi rumahnya kosong. Handphonenya juga nggak aktif.
jangan-jangan kasihkan ngobrol lagi sama emak-emak itu. Hah? Dijodohin? Dijodohin sama Mona? Mak, Ibu, itu maksudnya apa? Kok kita dijodohin kayak gini sih? Iya loh. Maksudnya apa sih, Bu? Gini loh, ini amanat dari almarhum bapak kalian. Mereka ingin tali silaturahmi antara keluarga kita itu tidak putus. Makanya mereka menyampaikan kepada kami supaya amanat ini diwujudkan. Ya tapi masalahnya Bu, aku sama dia tuh belum terlalu kenal deket banget. Makanya kalian pacaran dulu. Kami tak menyuruh kalian menikah sekarang. Bukan begitu Bu Atmo? Injih Bu. Ya, tapi kan Bu. Wes, kowe meneng wae. Tapi Bu. Dimas, kowe ora itu ngelanggar karepe wong tua. Bu, ini kan... Sudahlah Dimas, kau tak usah ragu. Mona itu anak yang baik. Dia pasti setia, kayak mamanya. Dari dulu cintanya cuma satu sama bapaknya Mona, Pak Purba. Iya Bu, saya juga percaya. Mona itu orangnya cantik, baik, lemah lembut. Bukan begitu Bu Purba? Lembut? Mak, itu gimana sih, Mak? Aduh. Hei, kau jangan menolak permintaan almarhum bapak kau. Lagian Dimas itu orangnya baik, bertanggung jawab dan penuh pengertian. Bukan begitu Bu Atmo? Iya Mona, Dimas itu orangnya penyabar, sayang, bertanggung jawab. Pantas kalau dijadikan suami. Dia pengertian, bertanggung jawab, sabar. Gak mungkin. Ini amanah dari almarhum bapak kalian. Mereka ingin tali silaturahmi antara keluarga kita itu tidak putus. Aduh, hancur ini suara rencana gua. Gimana ya? Gimana caranya untuk bilang sama ibu kalau gua gak suka sama perjodohan kayak gini? Emangnya zamannya situ Nurbaya apa? Dalam setiap dirimu. Makanya kalian pacaran dulu. Kami tak menyuruh kalian menikah sekarang. Kenapa sih harus ada perjodohan? Lagian si bapak bikin perjanjian kok ngejodohin anak. Mana sama Dimas lagi? Aduh Tuhan, aku tuh gak suka sama Dimas. Pak, aku tuh gak suka sama Dimas, Pak. Di dalam hati. Pokoknya kamu harus antar jemput Mona tiap hari. Tiap hari? Ya iyalah. Apa kamu itu tega biarkan calon istri kamu keleleran di jalan? Bu, kenapa sih aku harus jodohin sama dia? Emangnya nggak ada apa cewek lain, Bu? Ya kono tekan bapakmu neng kuburan. Tanya sama bapakmu di kuburan. Kan dia yang bikin perjanjian. Bu, aku ragu deh, Bu. Emangnya almarhum bapak bikin perjanjian kayak gitu sama almarhum bapak Mona? Jangan-jangan ibu salah dengar kali, Bu? Dimas, ibumu ini belum tuli. Dan pendengaran Bu Purba itu masih bagus. Jadi nggak mungkin kami salah dengar. Kamu jangan macam-macam ya. Mona juga nggak jelek-jelek amat. Bukan gitu, Bu. Maksud aku kan juga yang nggak kayak gitu juga gitu loh. Iki belok. Oh, kamu malah lurus toh? Iya, Bu. Aku salah. Kamu itu. Loh. Mona? Hah? Kenapa, Mak? Kenapa kau naik sepeda? Emang biasanya aku naik sepeda kan? Mulai hari ini kau tak boleh naik sepeda. Ya terus aku naik apa, Mak? Masa naik taksi? Taksi di sini mahal-mahal kali, Mak. Mama kan bilang sendiri, hidup merantau itu nggak boleh boros, ya kan? Mona,
kau sudah punya calon suami. Jadi kau diantar dan dijemput oleh calon suamimu. Hah? Nah, itu dia datang. Kau berangkatlah sama Dimas. Aduh, Ma, aku naik sepeda aja lah ya. Mona, Dimas calon suamimu datang menjemput. Cepatlah. Selamat pagi. Maaf ya Bu, telat. Oh tidak, Mona memang menunggu dari tadi. Sebentar ya. Mona, cepat sikit. Apaan sih, Mak? Maaf ya anak Mona, terlambat. Maklum Dimas itu tadi dandanya lama sekali. Kan mau ketemu calon istri. Ibu! Sudah. Sekarang kalian berangkat ya. Ayo cepat. Bu, aku naik sepeda aja deh. Loh, kok numpak sepeda? Kamu itu pantasnya naik mobil. Mona, dari tadi Mama sudah bilang jangan naik sepeda. Ayo cepatlah, cepat. Aduh, Ma, udah lah, Ma. Aku nggak mau. Nggak jangan maksa aku, Ma. Aku nggak Jalan sana tuh. cepat ya. Fir, maaf ya aku nggak bisa jemput kamu. Aku harus anterin ibu. Apa? Jadi kamu gak bisa nyamperin aku? Tahu gitu kan kamu gak usah janjiin aku dari kemarin. Jadi aku gak usah nungguin kamu, tau gak? Iya, aku tahu aku salah. Maafin aku ya, Fir. Iya, ini juga dadakan soalnya. Ya. Pokoknya aku nggak mau nikah sama kamu. Emangnya siapa yang mau nikah sama kamu, ha? Aku juga nggak mau nikah sama kamu, nggak sudi ya. Ya kamu pikirin lah, gimana caranya supaya kita terbebas dari perjodohan yang membodohkan ini. Ya udah pikirin aja sendiri, susah amat sih. Kerjaan gue tuh nggak cuma mikirin hal perjodohan kayak gini, tau nggak? Emangnya kamu pikir aku nggak ada kerjaan gitu? Gila ya, kerjaanku banyak, nggak cuma ini aja. Sorry. Ya pokoknya nanti kalau kamu ngomong, kamu pikirin dulu ya. Ibu aku tuh punya penyakit jantung. Suara kamu kan kayak geledek tuh. Aku nggak mau, dia baru dengar suara kamu pingsan lagi dia. Dimas, kamu tuh ngerti gak sih? Bukan cuma mama kamu aja yang sakit, mamaku juga sakit, mamaku punya asma. Kalau kamu pakai perasaan sedikit kenapa sih? Lebih tinggi sedikit biar kelihatan tebal rambutku. Aduh ibu, kalau terlalu tinggi jatuhnya malah jelek. Malah ntar kalau ketiup angin bisa ambruk tuh. Kau kasihlah spray yang banyak. Jadi kalau tertiup angin tak rubuh. Iya ibu, tapi nanti kalau terlalu kaku malah jatuhnya jadi kayak rambut landak. Tidak bagus. Kau cerewet sekali. Mau rubuh kek, mau berdiri kek, itu urusan rambutku, bukan urusan kau. Iya deh ibu, nanti saya kasih kok hairspray yang banyak ya. Bu ya jepitku ditambah biar nggak ambruk sambung. Iya ibu, saya takut nanti kalau kebanyakan jepit kepala ibu jadi sakit, ketusuk-tusuk. Bu yang hati-hati tuh kamu. Biasanya aku pakai sanggul tiap hari nggak kenapa-kenapa. Pur kamu ya. Aduh ibu, pagi-pagi begini pakai sanggul tinggi-tinggi begini, emang mau ada pesta di mana sih? Siapa yang mau pergi ke pesta? Kami itu mau pergi ke pantai. Iya kan, Bu? Mau ke pantai? Pantai? Buatmu. Dulu aku ketemu bapaknya Simona itu di sini. Aku berenang di pantai itu. Aku mau tenggelam. Untung ada yang menolongku. Nah, yang menolongku itu
bapaknya si Mona. Romantis sekali ya, Bu. Kalau saya dulu pertama kali kesini setelah saya menikah, Bu. Kan bapaknya Dimas itu suka melukis. Jadi saya dilukis di sebelah sana itu, Bu. Tapi tidak bugil kan, Bu? Ini loh, Bu Purba, ada saja. Bapaknya Dimas itu kan sukanya saya berpenampilan seperti ini, Bu. Suka saya memakai kebaya. Jadi saya dilukis dengan mengenakan kebaya. Oh, itu bagus. Itu artinya kita suka busana Indonesia. Ibu, ada-ada saja. Dim, kita tuh harusnya sering-sering kayak gini tahu. Kamu kan dikejar deadline terus. Lagi kalau kerja kamu tuh kayak besok mau kiamat. Dimas? Itu Dimas? Dimas, kok sama perempuan lain? Mana Mona anakku? Dimas! Ibu? Kamu ngapain di sini? Mana Mona? Kamu sedang apa di sini? Siapa perempuan itu? Kamu sedang apa di sini? Ibu. Apa? Mamaku pingsan. Kok bisa? Di rumah kamu? Iya, yaudah. Aku kesana ya. Ya, dah. Mon, mamamu kenapa? Mamaku pingsan. Dre, tolong izinin dulu ya, aku pulang duluan. Oh, iya. Dah. Hati-hati ya, Mon. Ya. Gimana keadaan ibu kamu? Sudah nggak apa-apa kan? Udah mendingan sih, tadi dia habis minum obat. Bagus lah. Dim, sebenarnya ada apa sih? Kok ibu kamu tuh kalau ngeliat aku kayak kaget gitu? Terus kenapa ibunya Mona ada di sini? Bukannya ibunya Mona ada di Medan? Kamu nggak bilang ya sama ibu kamu kalau kita pacaran? Sorry Fir, gini loh, kita kan juga baru pacarannya nih. Jadi aku pikir, ya aku nggak perlu buru-buru dong untuk ngasih tahu ibu masalah kita ini. Terus kenapa ibunya Mona ada di sini? Dan kamu nggak pernah cerita sama aku kalau kamu ada hubungan baik sama Mona? Begini loh Fir, biar aku jelasin dulu ya. Mama aku di mana? Gimana keadaannya? Ada di kamar tuh. Tadi udah aku bawa ke dokter. Sekarang udah mendingan, dirawat. Ya udah, makasih ya, Dim. Mon, tenang dulu dong. Biarin dia ngurusin ibunya. apa? Kamu udah dijodohin sama Mona? Iya. Ini semua karena perjanjian almarhum bapakku sama bapaknya Mona. Kamu kenapa nggak pernah bilang sih sama aku? Kalian keterlaluan, tau nggak? Kalian jahat. Fir, kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Kamu nggak boleh main marah-marah seperti itu. Ini pasti cuma rekayasa kamu doang kan? Cuma akal-akalan kamu sama si Mona itu. Kamu tuh bener-bener jahat ya. Fir, dengerin dulu dong penjelasan aku. Buat apa aku dengerin penjelasan kamu? Hianat. Fira, aduh, Fira, Dimas, sebenarnya apa sih yang udah kamu lakuin sampai orang tua kita kayak gini? Hah? Aku benar-benar gak nyangka ibu aku bisa sampai kayak gini. Dan ibu kamu bisa kayak gitu. Asal kamu tahu ya, Dim, asma mamaku tuh udah lama banget gak pernah kambuh. Bahkan setelah aku ngerantau ke Bali pun, aku tuh gak pernah ngedenger kalau mamaku tuh sakit-sakitan.
Sorry banget ya, Mon. Ini semua benar-benar di luar dugaan aku. Ya udahlah, mau diapain lagi? Udah terlanjur juga kan? Yang terpenting sekarang, gimana caranya supaya orang tua kita bisa sehat kembali. Terutama ibu kamu tuh, kayak stres banget. Sumpah, aku tuh kesel banget. Kenapa sih mereka harus bohongin aku? Ya udahlah Fir, kita maklumin aja. Lagian kan kamu udah punya Angga. Coba kalau Dimas tahu kamu selingkuhin, kamu juga yang bakal sakit hati. Karena Dimas bakal marah dan maki-maki kamu. Tapi aku udah jatuh cinta sama Dimas. Hah? Kamu mainin double? Maksud aku kamu pacaran sama dua cowok gitu? Ya abis aku udah serius sama Dimas. Lagian aku juga udah mutusin Angga. Itu namanya musibah, Non. Siapa suruh pacaran double? Sakit hatinya double. Ngetawain aku sih. Makanya lain kali cobalah untuk setia. Oke? Yuk. Udahlah. Semenjak bapakku meninggal, Dim, mama aku tuh nggak pernah putus asa. Dia tuh selalu nyoba segala cara hanya untuk ngedapetin uang, dan itu untuk aku. Sampai dia jadi pedagang emas di pasar. Dia dagang baju dan dia lakuin itu untuk aku. Pernahnya satu ketika mama aku lagi jualan, terus tiba-tiba Kantip pada datang ingin nangkap mama aku. Sampai mamaku jatuh dan kakinya terluka sampai sobek, Dim. Ya udah, akhirnya mamaku masuk rumah sakit 1 bulan. Mamaku nggak bisa jualan karena kakinya infeksi. Belum lagi mamaku kena asma, Dim. Satu-satunya yang paling aku takutin adalah aku takut banget kehilangan orang yang aku sayangin. Tapi ya itu, ternyata Tuhan masih sayang sama aku. Mamaku akhirnya sembuh. Dan kamu tahu, pas mamaku sampai rumah, dalam jangka waktu beberapa hari mamaku langsung jualan lagi di pasar. Mama, satu lagi, dia cerita sama aku. Selama dia 1 bulan di rumah sakit, dia nganggap kalau itu jalan-jalan buat dia. Itu liburan buat dia. Hebat ya. Kau pakai ini, Mon, untuk lap air mata kamu. Gak usah. Kamu benci ya sama aku? Ya, dikit sih. Kok dikit? Ya bisa gimana? Aku itu paling gak bisa bohong, dan aku gak suka sama ketidakjujuran. Gimana dong? Bagus. Semua benci sama aku. Begitu pula si ibu. Ibu adalah segalanya bagi aku. Dalam keluarga, bukan bapak yang cari uang. Bapakmu pasti pernah cerita toh, sebagai guru, gaji bapak itu kecil. Makanya ibu coba bantu-bantu untuk cari uang. Mulai dari dagang batik ke rumah-rumah, sampai punya usaha sendiri. Dan akhirnya, ibu bisa buka butik batik di Bali. Meski ya, gaji bapak itu kecil, tapi cinta ibu itu gede banget. Makanya semenjak bapak meninggal, ibu tuh ngerasa stres, kayak kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Dan itu ngebuat usaha ibu di Jogja hancur amburadul berantakan.
Tapi kenapa kamu harus ke Bali? Jadi gini, ibu punya teman, dia tuh buka usaha di Bali. Nah, kata teman ibu itu, di sini tuh banyak turis asing yang suka nanyain soal batik. Jadi dia narik ibu untuk buka usaha di sini. Ya, akhirnya ibu pindah ke sini. Emang sih pembelinya nggak sebanyak di Jogja, tapi ada kok peminatnya. Dan itu turis asing loh, benar. Ibu kamu emang benar-benar hebat ya. Salut aku sama dia. Ya, begitulah sih ibu. Dan yang bikin aku kagum sama ibu adalah cinta ibu kepada bapak yang luar biasa. Sampai-sampai aku tuh iri. Kalau lagi ngeliat mereka mesra, aku iri banget. Makanya aku tuh berharap banget bisa dapat istri yang memiliki kekuatan cinta seperti yang ibu aku punya. Itu loh. Ibu. I love you, Bu. Kon. Iya? Kenapa? Aku pengen ibuku kayak dulu lagi deh. Gimana ya caranya ya? Ya berarti kamu harus ikutin semua keinginan ibu kamu. Itu aja. Dim, aku masuk dulu ya. Udah malam. Soalnya besok pagi aku harus nganterin ibu pulang ke rumah. Gak apa-apa kan? Oke. Besok aku anter ya? Gak usah. Mendingan kamu jagain ibu kamu aja. Ya kalau bisa sih kamu tuh gak usah kerja. Soalnya ibu kamu kan lagi butuh kamu. Kesian. Ya. Mak, sayang kali aku sama Mama. Sekali lagi maafkan Dimas ya. Saya juga kecewa dengan tindakannya itu. Aku mengerti, Bu. Cinta memang tak bisa dipaksakan. Tapi kalau anak-anak kita tidak berjodoh, tidak apalah. Yang penting tali silaturahmi antara kita berjalan dengan baik. Tapi saya tetap ingin Mona jadi menantu saya. Semua aku serahkan sama Mona. Karena dia yang paling tahu di antara kita. Ya udah, Bu. Aku sama Ibu pamit dulu ya. Ibu jaga kesehatan. Salam buat Dimas. Iya, Mon. Tadi pagi Ibu bangunkan dia gak bangun-bangun. Kelihatannya kecapean dia. Sudahlah, jangan kau tanyakan anak itu lagi. Bu, kami pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya, Bu. Kamu keterlaluan. Kamu sudah sakitin hati Ibu. Mulai saat ini, kamu urus diri kamu sendiri. Aku nyuwun pangapura, Bu.
mulai sekarang aku janji aku akan ikutin semua kata-kata ibu. Alah, telat. Wes kadung. Kamu sudah nyakitin hati orang lain. Kamu harus minta maaf sama Mona dan mamanya. Ibu nggak mau tali silaturahmi ini putus gara-gara kamu. Oke, Bu. Oke. Iya Pak, untuk konsepnya saya akan menyulap tempat ini menjadi tempat yang sangat romantis. Dan mungkin nanti juga saya tidak menggunakan terlalu banyak penerangan ya Pak. Karena saya akan menaruh beberapa lilin di setiap sudutnya gitu. Pokoknya Bapak tenang aja deh. Tempat ini akan saya buat menjadi tempat yang romantis. Oke, baiklah, saya percaya sama kamu. Tapi kemudian dress code-nya gimana? Kalau untuk dress code, saya akan menggunakan warna putih Pak. Karena nanti kan tadi saya bilang tidak menggunakan cahaya yang terlalu banyak, hanya menggunakan lilin. Karena menurut saya kalau menggunakan warna putih itu bisa mampu untuk memantulkan cahaya Pak. Gimana? Oke. Oke, fix ya. Oke. Deal. Terima kasih Pak. Banyak ya. Sama-sama, mudah-mudahan sukses nanti acaranya. Thank you. Wah, sukses ya. Kamu memang luar biasa. Apaan sih? Loh, aku lihat tadi kamu presentasi. Kamu memang hebat, mengagumkan. Pasti klien itu suka sama konsep kamu. Aduh udah deh, nggak usah muji-muji gitu, bikin orang GR aja. Dim, gimana ibu kamu? Badannya udah segeran? Gak begitu, Mon. Ibu banyak melamun. Dan kamu makan lagi. Kesian. Sama sih, mama aku juga. Dia sekarang sering banget sakit-sakitan. Asmanya sering banget kambuh. Tapi ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Dim, nanti aku datang ke rumah kamu ya, mau nengokin ibu kamu. Beneran? Iya. Ibu pasti seneng. Mon, aku juga mau dong jenguk mama kamu. Dim, kamu jangan tersinggung ya. Kenapa? Sebenarnya mama aku tuh masih marah banget sama kamu. Dan kayaknya dia masih sulit deh untuk menerima keadaan yang ini. Aku siap. Serius? Oke. Halo Bu, pinjah kula nyon sewu sanget lho Bu, Dimas seperti itu. Aku ki ora pati seneng karo bocah kae lho Bu. Aku luwih seneng nek Dimas dadi karo Mona anake sampean. Buatmu, maaf. Ibu bilang apa? Aku tidak mengerti. Aduh Bu, saya sungguh minta maaf. Ya pokoknya saya lebih setuju Dimas sama Mona Bu. Buatmu, sekarang aku serahkan semua sama Mona. Aku tidak bisa memaksakan apa yang aku mau. Aduh Bu, saya benar-benar tidak enak. Ya pada dasarnya Dimas itu orangnya baik. Dia itu laki-laki yang selalu setia, sama seperti bapaknya. Benar-benar menyesal loh Bu. Maaf saya ya Bu Purba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mona. Ibu. Apa kabar Bu? Aduh, Ibu itu kangen loh sama kamu. Piye kabarmu Dok? Baik Bu. Ibu kok sekarang kurusan sih? Masih sakit ya? Bener kan Bu? Aku bilang juga apa? Ibu gak pernah mau makan, Mon. Coba lihat di badannya nih. Kurus krempeng, opo iki? Nggak boleh gitu. Bu, katanya ibu mau sehat. Tapi kok makannya susah sih. Padahal sebenarnya aku mau ngajak ibu jalan-jalan loh. Ya nggak, Dim? Iya. Tenane, kamu mau ajak ibu jalan-jalan? Iya, Bu. Beneran. Kalau mau kita sekarang keluar nih. Makan di luar, cari udara segar ya. Mau, ayo. Enak banget, pokoknya maknyus.
Ibu mau udang. Suapinin dong, Dim. Ini aja nih Bu, sekali lagi. Sesuap lagi. Nah, minum Bu. Segar. Iya dong. Mon, makasih ya. Untung ada kamu. Jadi ibu bisa makan, dan gara-gara kamu juga ibu bisa ketawa. Lagian kamu juga sih. Kamu tuh ya, bikin karya yang bagus bisa. Bikin ibu ketawa, nggak bisa-bisa. Kamu bisa aja deh. Kamu bisa nggak bantuin aku untuk bikin skrip di iklan aku? Tapi ini bukan yang 15 detik. Ini yang 30 detik. Jadi kayak cerpen gitu modelannya. Oh, jadi judulnya kamu mau ngasih job buat aku ya? Enggak. Loh, kok gitu? Ya, kurang lebih gitu deh. Soalnya aku tuh udah jalan-jalan kemana-mana untuk cari orang. Tapi orangnya tuh nggak ada yang bisa. Terus aku dengar-dengar katanya kamu jago bikin kayak gituan. Ya udah, nggak ada salahnya dong aku minta tolong kamu. Ya, boleh lah. Tapi tetap bayarannya? Enggak, bercanda. Gitu aja dong, kaget. Enggak, semuanya gratis buat kamu. Beneran ya? Serius? Janji kelingking. Oke, janji. Beneran ya? Iya. Dadah. Nim, besok kamu nggak usah jemput aku lagi ya. Aku kangen banget sama sepeda aku. Ya? Ya udah, besok aku naik sepeda juga aja. Jadi sembarangan sama kamu. Ih, aku nggak yakin kalau kamu bakal kuat genjot. Jangan sembarangan kamu. Jangankan genjot, bonceng kamu depan belakang aja aku kuat loh. Udah deh, aku nggak yakin, aku nggak percaya sama kamu. Udah, kamu kerja aja mendingan sana. Gih, terus. Ya udah. Oh ya, nanti sore aku ke rumah kamu ya. Aku mau ketemu sama mamamu. Emangnya udah siap mental? Nanti dimarahin sama mama aku. Mama aku kalau teriaknya kayak geledek loh. Ya siap lah. Bahkan aku siap disamber sama anaknya. Ih, apa udah sana kerja? Ya udah. Dah. Hati ya. Ya. Kalau lihat ini ke pemasukan di sini ya. Aku harus cek ini. Mas, gimana keadaan mama, Ma? Udah sehat? Udah kok. Kemarin cuma kecapean aja. Tenang aja. Mon, kamu tahu nggak? Ini semua gara-gara Dimas. Kalau bukan gara-gara dia, mamamu nggak bakal sakit kayak gitu. Udah, Andre. Mamaku juga nggak apa-apa kok. Ya kalaupun dia sakit mungkin karena memang udah tua juga kan. Jadi udahlah, nggak salah-salahin Dimas. Mon. Mona. Nanti habis pulang kerja, aku mampir ke rumah kamu ya. Aku mau lihat mamamu. Iya deh, pulang kerja. Untuk apa kau datang? Aku tak mau lihat mukamu lagi. Kau kira perbuatanmu itu gampang kumaafkan? Iya Tante, aku tahu aku salah. Aku minta maaf Tante. Sudahlah, aku tak sudi lihat muka kau lagi. Dan aku minta kau jangan sering-sering temui anakku Ramona. Karena dia akan kujodohkan dengan laki-laki yang lebih cocok untuk dia. Mama? Kau sudah datang, Mona? Dim, kamu ada di sini tapi kok mobil kamu nggak ada di luar sih? Aku naik taksi. Ya sudahlah, kau sudah dari tadi di sini. Sekarang pulanglah. Ma kok kayak gitu sih?
Dimas datang ke sini kan mau nengokin Mama. Tapi tadi kan sudah. Sekarang pulanglah kau. Mari Tante. Maki. Tante. Hey Andre. Apa kabar Tante? Baik. Oh ya Tante, aku bawain kue kesukaan Tante. Tak usah repot lah. Oh enggak Tante. Oh Tante, ayo dong, dibuka terus dicobain. Kue apa ini? Kesukaan Tante. Ya. Mon, Mama boleh tanya sama kau. Tentang apa, Mak? Si Andre itu kayaknya suka sekali sama kau. Apa kau tak tertarik sama dia? Ya, Mak. Aku kan sama dia temanan baik, Mak. Nggak mungkin lah. Teman baik boleh berubah jadi cinta. Tapi masalahnya aku tuh nggak suka sama dia, Mak. Jadi, kau suka sama siapa? Pokoknya Mama tak mau kau suka Dimas. Dimas sudah Mama coret dari daftar calon menantu Mama. Ya, tapi kan Mama bilang sendiri sama aku. Arwah Bapak itu bakal gentayangan kalau seandainya aku tidak menikah dengan Dimas. Ya kan? Itu dulu. Sebelum aku tahu kelakuan buruknya. Sudahlah, kau menikah sajalah dengan si Andre. Nanti ku bisiki kubur bapak kau. Mama katakan sama almarhum bapak kau, perjodohan itu dibatalkan. Beres kan? Mama! Ma! Gimana ini? Hancur semuanya. Kelihatannya kamu mulai jatuh cinta sama Mona ya. Ibu perhatikan sejak kemarin kamu banyak melamun. Apa perlu Ibu bantu untuk mendekatkannya? Ibu punya resep jitu untuk menaklukkan Bu Purba dan Mona. Resep? Loh Bu, kok ada durian Bu? Aku kan gak suka durian Bu. Nah, ini cara jitu untuk menaklukkan Bu Purba dan Mona. Maksud Ibu, durian itu mereka? Aduh Bu, bisa pingsan aku nyembuh durian ini Bu. Kamu ini durian enak. Emaknya Mona itu kan paling seneng durian. Terus makannya pakai ketan. Nah, ini ketannya. Emangnya nggak ada resep jitu lainnya apa Bu? Kamu ini piye toh? Berkorban sedikit bisa enggak? Tapi kan Bu. Wes, rasa tapi-tapian. Ya, kita gawa. Ya, Kita Tuh Bu. Wes, ya mangkat.
Pagi. Dim, kau bawa apa? Ini durian buat anak kamu. Dimas! Dim! Dimas, kamu kenapa, Dim? Dimas, bangun! Dimas! Mak! Mak, tolong, Mak! Ada apa, Mona? Ini Dimas! Hah? Dimas! Aduh! Dimas! Dimas! Kamu pingsan segala! Dimas! Dimas! Buatmu. Terima kasih ya. Duriannya enak sekali. Luar biasa. Alhamdulillah, itu memang durian pilihan loh, Bu. Dibelinya itu dari kampung sana. Kalau Ibu berminat bisa saya kirim lagi. Ibu mau? Tak usah lah. Kalau durian ini aku bawa ke pesawat, bisa-bisa satu pesawat pingsan semua. Di sini saja ada satu yang pingsan. Maksud Ibu siapa yang pingsan, Bu? Anak kau, si Dimas. Rupanya dia tidak suka durian. Iya, tapi dia tidak apa-apa toh, Bu? Kalaupun apa-apa, tidak apa-apa. Masalahnya, si Mona anakku duduk terus di sampingnya. Kalau Bu Atmo kesini, Bu Atmo akan lihat keromantisan mereka. Seperti di film-film Bu Atmo. Kepala kamu masih pusing? Dikit. Lagian sih kamu orang nggak suka durian kok baunya durian. Ya itu kan resiko aku mau nyenengin orang. Ya tapi masalahnya mamaku itu kalau udah ngeliat durian pasti mau makan sama dia. Lucu juga mama kamu. Oh iya, selain durian, makanan apa lagi yang disukain mama kamu? Kenapa? Kamu mau ngasih buat mama aku lagi ya? Ya kalau emang itu bisa ngebuat dia gak marah sama aku, ya pasti aku lakuin. Ya nggak usah lah, Dim. Percaya sama aku deh. Pasti nih sebentar lagi mamaku baik lagi sama kamu. Ya maklum lah, mamaku kan orang Batak, jadinya kalau ngomong tuh ceplos-ceplos, kasar. Tapi sebenarnya hatinya tuh baik. Kayak anaknya. Oh, ini ngerayu apa nyinggung nih kalau kayak gini nih? Itu terserah kamu nanya gimana? Mon, ngomong-ngomong kok, orang tua kita kok nggak ngomongin soal perjodohan kita lagi ya? Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma nanya aja. Halo? Iya? Kenapa? Mama? Iya. Aku kesana. Iya, baik. Dim, mama aku, Dim. Mama? Bu, mama tuh kenapa sih? Mamamu sudah baikan, Mon. Dokter sudah ngasih obat. Mama tuh gimana sih? Tadi pas aku berangkat mama gak kenapa-napa kok. Tekanan darah mamamu naik, Mon. Aduh, ini pasti gara-garanya mama tuh makan soto daging yang aku beli semalam kan? Aku udah bilang sama mama tuh jangan makan itu. Sekarang lihat, darah tinggi mama kumat. Aku tak makan soto kau. Ya terus makan apa? Mama kok bisa kayak gini? Aku makan durian. Durian, Mak? Durian yang dibawa Dimas itu enak sekali. Begitu kau pergi, aku memakannya lagi. Mama suka sekali. Kok si cara namanya gini? Kita nih. Duduk. Ya. Iki piye toh, Bu? Maksudnya kita kirim durian supaya Bu Purba memaafkan aku kan, Bu? Nah, kalau Bu Purba sakit kayak gini, apa tetap ini dilanjutkan perjodohannya? Tenang, kamu itu tenang saja. Tenang gimana toh, Bu? Gimana kalau Bu Purba membatalkan perjodohan ini? Kata siapa dibatalkan? Memangnya cinta nyangkut di durian? Ya tidaklah. Dimas, kau tetap aku jodohkan sama anakku, Simona. I love you, Mama. Ibu,
Gimana resep jitu ibu? Enak sekali, Bu. Ramona, makan dulu durian kau. Mona, ini ibu bawakan ketan, cepat. Iya, Mas, sebentar. Sebentar aja. Cepat. Sebenarnya, kamu ngerasa terpaksa gak sih mencintai aku? Apa jangan-jangan kamu mencintai aku karena kamu takut sama mama kamu? Kalau kamu gimana? Mon, tanpa harus dijodohin pun, aku pasti ngejar cinta kamu. Bahkan tanpa harus menyogok durian sekaligus. Aku cinta Mon sama kamu. Iya. Aku juga cinta sama kamu. Enak sekali. Duriannya besar banget. Dimas, kau makan lah. Iya.